Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membacakan sebuah thread horor, sebuah kisah horor yang mana untuk menghibur semua teman-teman pencinta horor. Dan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, sebelum kita memulai ceritanya, tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk teman-teman agar klik tombol merahnya bagi yang belum subscribe agar selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya yang pastinya tidak kalah horornya. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Hanya karena ikan. Hanya karena ikan yang diambil dari dalam labak atau sungai hingga membuat para penunggu sungai itu marah. Hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Marahnya penunggu sungai. Kumandang suara azan terdengar kencang Jumat siang itu, memanggil semua laki-laki baik yang sudah dewasa maupun yang belum balik untuk segera datang ke masjid. Beberapa pria pun tampak tergopoh-gopoh berlari ke arah masjid sambil menyampirkan sarungnya. Wak Majid, salah satu warga yang rumahnya cukup jauh dari masjid, terlihat menjadi salah satu bagian dari orang yang saat itu terburu-buru berlari. Ya, rumahnya ada di seberang area persawahan. Nah, untuk sampai ke masjid, Wak Majid ini harus melalui belasan petak sawah dan sebuah sungai yang saat itu membelah sebuah desa. Nah, ketika melalui sungai itu, tak sengaja Wak Majid melihat seorang anak kecil yang sedang asik memegang seser. Nah, seser ini adalah sebuah jaring kecil untuk menangkap ikan ya. Nah, sambil mencelupkan setengah tubuhnya di labak. Labak ini adalah genangan air saluran sungai. Wak Majid sepertinya mengenali anak itu, lalu ia mencoba untuk menyapanya. Nah, nggak jumatan. Anak itu pun menoleh sebentar. Tubuhnya berdiri tegak menghadap Wak Majid. Tidak, Wak. Saya masih mencari ikan lele nih, sahut anak itu. Wak Majid pun mencoba mengamati anak itu. Pendi namanya. Mungkin masih kurang lebih sekitar 11 tahun lah ya usianya saat itu. Pendi ini adalah anak seorang tukang kayu. Ayo keluar dari air. Ingat hari Jumat ini, kata Wak Majid lagi sambil mencoba melompati batu pengganti jembatan. Iya Wak, habis ini selesai, sahut Pendi yang saat itu masih terus asik menyisir labak. Dan Wak Majid yang sudah terburu-buru pun akhirnya memilih untuk pergi. Sebaliknya Pendi semakin bersemangat mengeruk laba kecil yang berada di sekeliling pohon sukun itu. Siang itu, seser kecilnya berhasil menangkap 3 ekor ikan. Ya, 3 ekor ikan lele dan 2 ekor ikan wader. Seukuran jempol orang dewasa. Pendi yang sudah tak sabar membayangkan lauk yang akan disantapnya nanti. Sedep banget. Dan sekitar jam 1 siang, Pendi pun akhirnya pulang ke rumahnya. 2 ekor ikan wader dan 1 lele dilepasnya di ember kecil yang ada di depan rumahnya. Meski masih kecil, Pendi ini cukup lihai untuk membersihkan lele dari patil dan jeroannya. Tak sampai 20 menit, lele itu sudah bersih dan langsung dimasak. Wati, ibunya Pendi yang baru datang dari sawah, hanya melirik kelakuan anaknya siang itu. Ojo lali kunir ampe uya, jangan lupa kunir dan garam, kata Bu Wati sambil melewati anaknya. Dan singkat cerita, 2 ekor ikan lele itu menjadi menu makan siang Pendi kala itu. Sampai hanya tersisa tulang belulangnya. Wah, lahap sekali Pendi makan. Nah, setelah makan, Pendi kemudian keluar lagi lalu bermain lagi dengan teman-temannya yang baru saja pulang Jumatan. Jadi Pendi ini nggak ikut Jumatan ya. Tapi dia akhirnya keluar main setelah selesai Jumatan, teman-temannya ini ikut. Di malam harinya, badan Pendi ini tiba-tiba demam. Nah, karena orang tuanya menganggap itu hanya demam biasa, orang tuanya pun hanya menyuruh anaknya tidur. Tapi semakin malam, panas di tubuh Pendi semakin meninggi. Tubuhnya sampai menggigil menahan panas. Wati sempat tidak terlalu peduli. Dia berpikir, mungkin anaknya kelelahan karena banyak bermain di siang harinya. Makanya, kalau main jangan capek-capek.
Begitulah kira-kira kata Bu Wati saat itu. Sekitar pukul 2 pagi, Pendi ini mulai mengigau nih dia. Saat itu ia memanggil-manggil nama Wati, nama ibunya. Dan dengan setengah mengantuk, Wati pun mendatangi kamar Pendi. Dia melihat anak bungsunya itu mendelik. Tapi hanya bola mata putihnya yang terlihat. Wah, merem begini, putihnya itu nggak ada. Wati pun lalu berteriak sambil memegangi tubuh Pendi yang saat itu masih demam tinggi. Suara teriakan Wati inilah yang membangunkan Basuni suaminya dan anak sulungnya Salman. Mereka berdua pun ikut masuk ke dalam kamar Pendi dan Salman yang melihat jika sakit adiknya itu tidak wajar lalu saat itu berinisiatif memanggil Wak Abdul. Wak Abdul ini adalah salah satu orang pintar di desa itu. Di malam-malam buta, Salman pun berlari mendatangi rumah Wak Abdul yang berjarak kira-kira sekitar 100 meter lah dari rumahnya. Assalamualaikum. Wak. Salman mengetuk-ngetuk rumah Wak Abdul nih. Assalamualaikum. Wak. Dan pria yang dicarinya ada di dalam rumah sepertinya belum tertidur saat itu. Wak Abdul pun langsung keluar untuk menemui Salman. Ada apa, Man? Tanya Wak Abdul kepada Salman. Akhirnya Salman pun menceritakan jika adiknya mendadak demam sejak bermain di Labak. Sekarang kondisinya pun semakin parah. Tak menunggu waktu lama, Wak Abdul pun langsung mengikat sarungnya, lalu dia mengikuti langkah Salman untuk menuju ke rumah. Di rumah, Ibu Wati sudah mulai menangis. Mata Pendi tak lagi putih semua, tapi masih panas dan mengigau terus. Wak Abdul langsung aja duduk di samping Pendi, dirabanya dada Pendi sambil membacakan doa-doa. Sekejap kemudian, Wak Abdul seperti sedang berdialog dengan seseorang. Saat itu suaranya seperti menggumam tak jelas. Bu Wati masih menangis di sampingnya. Dia tiba-tiba ingat, sore tadi anak bungsunya itu meminta disuapi makanan, tapi malah ditolak. Nah, Wak Abdul masih duduk bersila di samping Pendi. Saat itu keringat sudah mulai bercucuran dari sela dahi dan peci yang dipakainya. Salman pun memberinya secangkir air putih untuk Wak Abdul. Setelah diminum sedikit, Wak Abdul kembali memejamkan mata. Tak lama kemudian Wak Abdul berdiri. Lalu dia memanggil Basuni keluar rumah. Nah, kata Wak Abdul, mencoba menerangkan ya, Pendi ini sudah melakukan kesalahan. Dia mengambil hewan peliharaan dari lelembut penunggu Labak itu, yaitu 3 ekor ikan lele yang tadi siang dijaring Pendi. Lalu penunggu itu marah sehingga melampiaskan kemarahannya kepada Pendi. Loh, terus gimana, Wak? Pak Basuni itu mulai khawatir. Wak Abdul pun awalnya sedikit bingung. Penunggu Labak menurutnya dari bangsa Wong Abang. Jadi Wong Abang ini adalah sejenis lelembut yang zaman dulu digunakan orang kaya untuk menjaga ladang-ladang mereka. Wong Abang ini terkenal cukup sulit untuk diajak bernegosiasi. Konon, orang yang tidak sengaja melihat mereka saja bisa mendadak sakit panas berhari-hari. Saya sudah bilang bahwa ikan yang ada akan dikembalikan. Tapi makhluk itu tidak mau. Makhluk itu masih marah, kata Pak Abdul kepada Bapak Suni. Nah, di tengah-tengah kondisi itu tiba-tiba datanglah Gofar. Gofar ini adalah salah satu paman Pendi. Dia lalu menyarankan agar Pendi dibawa ke rumah sakit. Basuni yang saat itu sudah tidak punya pilihan lagi akhirnya mengiyakan perkataan dari Gofar. Selepas subuh, Pendi yang masih dalam kondisi demam tinggi pun dibawa menggunakan mobil ke rumah sakit. Ibu Wati terus menangis sepanjang jalan sambil memeluk anak bungsunya itu. Dan di sampingnya ada Pak Basuni yang terus berdoa berharap anaknya bisa sembuh. Kurang lebih kira-kira tinggal 1 kilometer sebelum tiba di rumah sakit, Wati saat itu merasakan tubuh anaknya sudah tidak bergerak lagi. Saat itu Wati mencoba memanggil-manggil Pendi, tapi tak ada jawaban. Pak Basuni meminta Gofar yang membawa mobil untuk mempercepat kendaraannya. Tapi sepertinya nyawa Pendi tak bisa diselamatkan. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa Pendi sudah meninggal dunia sebelum tiba di ruang UGD. Mendengar hal itu, Bu Wati pun langsung mendadak pingsan. Akhirnya siang itu juga setelah dimandikan dan disolati, Pendi akhirnya dimakamkan di pemakaman keluarga yang kebetulan jaraknya tidak jauh. Dan dari Labak tempatnya mencari ikan di sore hari. Setelah semua proses pemakaman selesai, saat itu Salman, kakak dari Pendi, seorang diri ia pergi ke makam adiknya.
Saat itu dia membawa ember berisi 2 ikan wader dan 1 ekor ikan lele. Setelah ia berdoa dan puas menangis, Salman pun lalu datang ke Labak dan ia melepaskan semua ikan-ikan itu. Di dalam hatinya, Salman merasakan dendam yang sangat dalam. Dan dia berjanji akan mencari cara untuk melakukan perhitungan dengan makhluk-makhluk penunggu Labak tersebut. Selesai. Yes, itu tadi ceritanya teman-teman. Sebenarnya cerita-cerita seperti ini sudah banyak ya. Mitos-mitos seperti ini banyak. Tapi di sini kita bisa mengambil hikmah baiknya dari kisah ini adalah di saat azan Jumat, azan sholat Jumat ya, panggilan sholat Jumat, usahakanlah untuk menghentikan segala aktivitas. Ya, kalau sebagai kewajiban umat muslim bagi yang laki-laki kan pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Dan untuk yang tidak melakukannya dianjurkan, disarankan untuk sementara menghentikan kegiatan lah ya, aktivitas, karena di waktu itulah eksistensi dari makhluk-makhluk kita kasat mata sepertinya sedang meninggi. Itu menurut pengalaman kita. Jadi itu hikmah baiknya. Saya mohon maaf apabila dalam penceritaannya ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa tulis juga di kolom komentar. Dan yang suka dengan cerita ini bisa klik tombol like. Dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel Lelaki Sejati agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan sekali lagi kami juga mempromosikan satu channel kami yang bagi yang suka untuk mendengarkan kisah-kisah horor dalam bentuk radio, dalam bentuk suara saja tanpa ada menampilkan muka, bisa nonton juga di channel kami yaitu Extreme Movie. Di situ sudah banyak sekali cerita-cerita dalam bentuk podcast radio. Semoga bisa menghibur juga. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya masih bersama gue Ilo di Lelaki Sejati.